kawan semuanya. Oh gitu. Aduh, Apa dari situ? dari sana. Iya. Ceng 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 ceng. Seneng banget. Ih, gerigitannya gue. Itu keluarga si Roy itu anak istrinya nggak ada yang malu dengan kelakuan dia begitu. Aku aja gerigitan melihatnya. Iya, gerigitan kali aku. Kok ada manusia begitu ya? Kok ada gitu nah? Itu anak istrinya nggak ada yang malu kah kelakuannya begitu tuh? Ih, ya Allah, gerigitan aku. Roy Suryo sebagai tokoh di Indonesia karena dia pernah jadi anggota DPR, dia pernah jadi menteri, sebetulnya dia sudah mulai tenggelam sebetulnya. Kemudian Refli Harun sebagai orang yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara juga sudah mulai surut pamornya. Ya, podcastnya juga engagementnya juga semakin rendah. Ya, kemudian orang sebelumnya saya, mungkin juga Anda, mungkin tidak tahu siapa Rismond, Haji Holan, Sianipar. Kita mungkin tidak tahu siapa yang namanya Dr. Tifa. Kita juga tidak tahu yang namanya Bonatua. Kita juga tidak tahu namanya Michael Sinaga. Nah, orang-orang ini tiba-tiba melejit, ya, menyita perhatian, ya. Di medsos, di berbagai platform medsos, mereka sering muncul. Di TV-TV nasional juga sering muncul Roy Suryo, ya, Rismond, Tifa, kemudian Refli Harun, semakin sering diundang. Kenapa? Karena mereka berhasil menarik perhatian publik. Nah, sekarang ini di jagat digital atau di jagat dunia maya, itu dikenal dengan istilah attention economy. Attention economy ini adalah di mana perhatian ini dijadikan sebagai komoditas. Ya. Jadi ini satu sisi informasi kan melimpah. Informasi ini kan melimpah ya. Kita kebanjiran informasi. Nah, dalam waktu 24 jam kita ini kadang kita kelelahan dengan banjirnya informasi itu. Nah, karena itu butuh yang namanya menarik perhatian, ya, menarik perhatian. Gimana caranya konten atau informasi itu bisa menarik perhatian? Nah, supaya bisa menarik perhatian, maka isu yang paling mudah untuk menarik perhatian adalah isu-isu yang sifatnya kontroversial. Isu-isu yang sifatnya melawan arus, ya. Karena itu yang dilakukan Roy Suryo, Refli Harun, Tifa, dan pada saat itu Rismond, itu mereka menyerang orang paling berpengaruh yang pernah menjadi presiden 10 tahun, yaitu Joko Widodo. Isunya apa? Isu ijazah palsu. Nah, karena itu ini relate, ya. Di satu sisi ada fenomena baru di dunia digital, yaitu attention economy, di mana pusat perhatian itu menjadi sebuah komoditas. Ya, pada sisi yang lain ada orang-orang yang ingin pamornya ingin tetap naik. Ya, Roy Suryo, dia tetap ingin naik pamornya. Rismond, dia sebelumnya orang nggak kenal siapa dia. Tifa juga begitu, makanya dia menyerang. Michael Sinaga, ya orang nggak kenal siapa Michael Sinaga. Bonatua juga nggak kenal. Nah, tapi mereka kemudian memanfaatkan algoritma yang ada di platform digital, yaitu attention economy tadi, untuk menarik popularitas mereka, supaya mereka tetap menjadi sorotan publik. Nah, ini yang disebut dengan fenomena attention economy. Attention economy itu cara kerjanya begini. Satu, menarik perhatian. Ya, yang pertama, menarik perhatian. Gimana caranya menarik perhatian? Ya, dengan judul-judul yang provokatif, dengan isu-isu yang menyerang pribadi orang yang paling berpengaruh. Orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu Jokowi? Ya, makanya dipilih Jokowi sebagai isu untuk dia menembakkan pelurunya supaya dia bisa menarik perhatian publik. Kemudian yang kedua, dijaga supaya perhatian itu selama mungkin, dibikin supaya orang itu
berbulan-bulan ini terus memperbincangkan itu. Mereka sering tampil di TV. Dia selalu punya isu-isu yang dimainkan, ya, isu-isu yang dimainkan supaya menarik perhatian, ya. Jadi yang kedua itu adalah menarik selama mungkin perhatian publik. Kemudian yang ketiga, ini yang penting ya, baru perhatian itu dijual, diperdagangkan, dimonetize. Bagaimana supaya perhatian itu bisa menghasilkan. Nah, televisi, ya, televisi nasional, ya, ada beberapa televisi nasional yang dalam tanda kutip tergoda untuk ikut terjebak dalam permainannya orang-orang ini. Mereka diundang karena terbukti ketika konten mereka di share di platform digital, di medsos, itu engagementnya tinggi. Nah, sehingga dengan engagement tinggi ini bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan. Ini yang tahap ketiga, ya, dimonetize. Nah, mungkin bisa jadi ada pihak-pihak lain yang mereka ini juga tidak nyaman dengan ketokohan Jokowi yang masih kuat ini. Mereka punya kepentingan untuk 2029. Bagaimana caranya supaya Jokowi ini pamornya turun, ya, untuk kepentingan 2029. Makanya mereka ini menunggangi orang-orang ini. Termasuk juga mungkin, ya, mungkin mereka juga membiayai atau mensponsori. Nah, ini yang akhirnya dibuka oleh Rismond. Ya, Rismond akhirnya berbalik arah, dia membuka semuanya. Nah, jadi pemirsa, ini yang disebut dengan attention economy, ya. Ini menurut saya. Panci, tak usah kebanyakan gaya kau. Kau tuh lah manusia yang paling bodoh dan paling tolol, ya kan? Ngapain Bapak Jokowi mau minta maaf kepada rakyat Indonesia gitu loh? Apa salahnya Bapak Jokowi? Kau tuh orangnya tolol, ya kan? Orangnya bodoh, ya kan? Kau mencari makan bukan dengan cara yang halal, melainkan dengan cara menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi gitu loh. Memfitnah Bapak Jokowi, ya kan? Ngapain Bapak Jokowi mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Tak ada gunanya. Justru rakyat Indonesia berterima kasih kepada Bapak Jokowi karena sudah membuat perubahan dan juga kemajuan yang besar di negara ini. Seharusnya minta maaf kepada rakyat Indonesia itu adalah kau, Rosuryo, karena kau sudah membuat keributan kegaduhan di negara Republik Indonesia ini dengan isu-isu yang tidak pantas gitu loh. Itu yang harus poin utamanya. Yang harus minta maaf tuh Anda kepada rakyat di negara ini. Rakyatnya mana tidak merasa bangga gitu loh dengan Presiden Jokowi, ya kan? Jadi Rosuryo, kau tuh otak kau tuh tolol gitu loh. Kalau kau mau minta maaf kepada Bapak Jokowi, minta maaf lah sekarang sebelum terlambat. Nanti kau ditangkap dan dimasukin penjara baru terasa kau. Tak habis pikir aku dengan orang seperti kau ini. Entah apa isi otaknya tidak ada sama sekali gitu loh. Tidak ada hasilnya otakmu itu. Dia bilang yang meminta maaf kepada rakyat adalah Jokowi karena selama sekian tahun, kan selama sekian 2 periode jadi presiden, 2 periode menjadi gubernur, dan 1 periode menjadi wali kota, masih nggak full. Jadi untuk Rosuryo, yang harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia itu adalah kau. Ngapain Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Apa salahnya? Tidak ada. Langkah hukum yang diambil Rosuryo dan kawan-kawan ke depannya sekarang kelihatannya semakin ngawur. Dia sekarang beralih memutar balik untuk menuntut KPU. Sepertinya ini hanya akal-akalan aja untuk memperlambat proses penyidikan kepada dia dan proses pemutusan hukuman kepada dia di pengadilan. Mengingat ya situasinya semakin terpojokan. Sekarang dia membuat gugatan baru untuk menggugat KPU dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa dari dulu yang selalu aku gembar-gemborkan dan kita semua dulu gembar-gemborkan, kenapa tuduhan ijazah palsu itu yang dituduh atau yang dilaporkan itu dari dulu tuh Jokowi yang diserang, bukan daripada KPU sebagai penanggung jawab ketika Jokowi mencalonkan itu. Nah, baru-baru ini mereka juga giliran baru mereka menuntut KPU. Kenapa tidak dari dulu-dulu kalau memang niatnya itu untuk mengungkap kebenaran apakah benar ijazah Jokowi atau palsu? Toh apapun yang dinyatakan KPU waktu itu ataupun UGM pun mereka juga tidak mau percaya dan tetap dengan penelitiannya yang tidak jelas asalnya dan terus menuduh bahwa saya ijazah Jokowi adalah palsu. Langkah Rosuryo kedepannya gimana? Menurut kalian, soal komentar kalian tentang langkah Rosuryo yang menuntut KPU di kasus lanjutan daripada tuduhan ijazah palsu Jokowi ini, guys? Coba komen-komen. Si Panci, Panci, gak usah kebanyakan gaya kau, ya. Sok dimaafkan Pak Jokowi kau, Panci. Kata si Panci, kami gak butuh maafnya. Ngapain juga? Lah, yang memaafkan kau siapa? Kau pikir Jokowi Dodo mau maafkan kau? Ya,
Coba kau dulu minta RJ. Dimaafkan Pak Jokowi nggak? Mau nggak Pak Jokowi? Nggak usah kepedean kau, bercermin diri kau, ya. Kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya mantan narapidana, hanya mantan menteri yang membawa panci pulang ke rumah. Kau keterlaluan kau merendahkan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi buat kesalahan, ya kan? Makanya aku bilang sama kau, cari makan kau yang halal, jangan dengan memfitnah ya kan mantan presiden. Makanya bisa dapat makan kau. Dia bilang dia yang harus minta maaf kepada rakyat karena sudah selama sekian tahun ini, ya, selama 2 periode presiden, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, meskipun nggak full. Pak Jokowi mau meminta maaf kepada Indonesia, apa salah Joko Widodo? Panci, yang perlu meminta maaf di negara Republik Indonesia ini, ya, kepada seluruh Indonesia adalah kau, Panci. Karena kelakuan kau itu yang sudah membuat keributan di negara Republik Indonesia ini dengan memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Otak kau terbalik-balik kau. Kau yang bersalah, ya, kau suruh pula Pak Jokowi minta maaf. Tidak perlu seorang Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena Joko Widodo tidak membuat kesalahan apapun. Terus kata si Panci, kata dia kan selama 2 periode Pak Jokowi jadi presiden, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, meskipun nggak full, itu sudah melakukan tindakan tidak benar dengan ijazahnya yang tidak terbukti benar. Panci, tuduhan kau kepada Bapak Joko Widodo yang tidak benar. Kau menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi kau tidak pernah bisa membuktikan mana ijazah Joko Widodo yang palsu. Lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi sudah menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu ia akan sah. Begitu juga dengan tes lab forensik dari kepolisian menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi benar asli. Kau aja, ya, perasaan ijazah Pak Jokowi tak benar. Kalau seandainya ijazah Joko Widodo tidak benar, tidak mungkin selama dia menjabat jadi wali kota 2 periode, gubernur walaupun pemilihan tidak full, presiden 2 periode, tidak ada satupun lembaga pemerintahan yang menuntut Joko Widodo masalah ijazahnya. Kau pakai otak kau jangan cuan aja yang kau pikirkan. Gila kau jangan kau bawakan, ya. Jangan menghasut Indonesia aja kau menebar kebencian. Kalian menuntut Pak Jokowi, ya kan, kesana kemari kalian menuntut Pak Jokowi. Ada nggak satu perkara pun yang kalian menangkan masalah ijazah Pak Jokowi? Kalian menuduh tapi tak bisa membuktikan. Lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan keasliannya. Kau pula, kau siapa? Bercermin diri kau, Panci. Kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya menebar fitnah, menebar kebencian karena mencari cuan. Malu kau pada diri kau sendiri. Menjijikkan nengok kau lama-lama setiap hari merendahkan Pak Jokowi seolah-olah kau ini akan orang yang paling mulia. Kau adalah orang yang paling hina di negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan kau suruh Pak Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia karena Joko Widodo tidak mempunyai kesalahan apapun kepada rakyat Indonesia. Seharusnya rakyat Indonesia yang berterima kasih kepada Joko Widodo karena sudah 10 tahun membangun negara Republik Indonesia ini. Paham kau? Kau yang harus minta maaf kepada seluruh Indonesia karena sudah membuat kekacauan dengan memfitnah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini dengan ijazah palsu. Mudah-mudahan nanti ya perkara yang dilaporkan Pak Jokowi ini selesai dan kau diketok palu, dapat kau 30 tahun penjara karena kau residivis. Meringkuklah kau di penjara, ya, bila perlu selesai, game over kau di sana. Biar tidak ada lagi orang yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini dengan memfitnah mantan pemimpin. Jijiklah benar muka kau.